Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi hari ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, semua sehat ya Pak Bu. Insyaallah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang hipertensi atau darah tinggi yang bagi penderita yang mengalaminya, bagi panjenengan yang diamanai darah tinggi oleh Allah, kalau berobat kan mesti dokternya ngomong, Pak, Bu, obat ini harus diminum seumur hidup. Ya, gitu ya. Nah, sekarang momen untuk supaya bisa lepas dari itu. Jadi pernah di suatu kajian di Bojonegoro, kebetulan temanya adalah tema yang diminta oleh Pak Ketua Kamil. Sama, jadi temanya tentang darah tinggi. Saya sampaikan kalau darah tinggi itu tidak harus minum obat. Waktu di Bojonegoro itu kebetulan dekat dengan RSUD. Jadi kajian pagi itu dekat dengan RSUD, jamaahnya juga para dokter spesialis. Spesialis penyakit dalam, spesialis jantung. Nah itu ketika ikut kajian, saya sampaikan bahwa hipertensi itu nggak harus minum obat seumur hidup. Dokter-dokternya itu langsung, sopo ini? Dokter jiko iso ngomong darah tinggi kamu obat itu, ya gitu. Tapi selesai kajiannya, dokter-dokter itu kemudian nyamperin saya, kenalan, ngobrol-ngobrol, bener sampai ya bilang gitu, bener saja ini darah tinggi itu gak kudu ngombe obat seumur hidup, asalkan nanti panjenengan perhatikan apa yang menjadi topik kita. Jadi ada hal-hal yang memang harus dijalankan supaya lepas minum obat. Dan ternyata pada perjalanannya banyak jamaah-jamaah itu yang kemudian menjadi tidak minum obat. Sebelumnya darah tinggi. Terus kemudian menjalankan apa yang akan kami sampaikan ini, terus rutin ngirim tensinya itu rutin. Jadi saya kayak dokter pribadinya beliau. Banyak yang seperti itu. Jadi ngirim, dok hari ini saya minum, biasanya jadi kan minum apa? Amlodipin ya, amlodipin, captopril, nifedipin ya, ACT dan seterusnya itu ditulis tensi hari ini pagi sekian, sore sekian. Terus ditulis gitu. Rata-rata itu polanya itu gini. Setelah menjalankan apa nanti yang kami sampaikan itu, polanya itu yang semula minum obatnya 2 kali dalam 1 hari, misalkan amlo 5 mili pagi sore gitu ya, kan ya. Itu nanti jadi sekali saja. Kalau yang semula 10 mili nanti jadi 5 mili. Kemudian sehari cuma 1 kali. Jadi yang semula 2 kali itu jadi 1 kali. Mungkin malamnya saja. Kemudian nanti mundur. Jadi 2 hari sekali minum obat. Kemudian 3 hari sekali, 4 hari sekali, sampai sepekan sekali. Kemudian diperpanjang 2 pekan sekali. Setelah 2 pekan sekali, biasanya kemudian langsung 1 bulan sekali. Selepas itu lepas, tidak minum obat. Sama sekali tidak minum obat. Jadi memang setelah dijelaskan itu, teman-teman dokter spesialis itu iyo, maka pola yang harus ada di mindset panjenengan yang diamanai hipertensi itu jangan dibalik. Jangan dibalik itu artinya gini, minum obat dulu, pokoknya minum obat dulu, baru nanti menjalankan semua hal itu. Balik itu dijalankan dulu, baru nanti kalau nggak bisa, jadi setelah apa yang kami sampaikan nanti jenengan sudah jalankan,
kok masih nggak bisa, baru minum obat. Jadi minum obat itu yang keempat, yang kelima, bukan urutan pertama minum obat itu. Jadi itu dulu yang harus ada dalam benak panjenengan semua yang diamanai hipertensi. Jadi mindsetkan bahwa saya nggak harus minum obat. Ya, nanti apa saja yang harus dilakukan itu bahasan kita pada pagi hari. Hipertensi itu gara-gara apa sih? Jadi hipertensi itu semakin tinggi tensinya ketika tanggal 23. 23, 24 tuh pusingnya tambah meningkat gitu ya. Ketika tanggal 1 sudah gajian, tensinya normal. Oh, sekarang ini lagi tinggi-tingginya karena nunggu Senin. Ada yang salah di masyarakat ketika kemudian mengatakan bahwa darah tinggi itu gara-garanya apa? Gara-gara senang makan asin ya. Maka kemudian jangan banyak makan asin, nanti darah tinggi gitu kan. Enggak, bukan itu. Jadi penyebab darah tinggi itu bukan garam. Sama dengan penjenengan kalau diabetes. Apa dalam benak jenengan kalau seorang itu menderita kencing manis? Itu gara-gara gula kan, gara-gara sering makan minum manis makanya jadi diabetes. Salah. Enggak. Penyebab diabetes itu karena pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi misalkan jenengan makan 150 kalori, misalkan ya, gampangannya sudah ya, 150 glukosa, sudah lebih spesifik lagi. 150 glukosa, mestinya setelah masuk 150 glukosa, pankreas itu memproduksi ibaratnya ya 10 glukosa itu dipecah oleh 1 insulin. Ketika yang masuk 150 glukosa, berapa insulin yang dibutuhkan? 150 dibagi 10, berarti butuh berapa? 15. Ketika glukosa masuk 150, tubuh pankreas dalam hal ini harusnya memproduksi 15 insulin supaya glukosa yang masuk itu dipecah oleh insulin jadi tenaga dan seterusnya. Orang diabetes, orang kencing manis, ketika masuk 150 yang dibutuhkan 15, pankreasnya hanya mampu memproduksi 7 misalkan, atau 8 misalkan ya, atau 10, pokoknya tidak sesuai dengan kebutuhan yang 15. Ibaratnya 10 misalkan produksinya, 10 berarti bisa memecah glukosa berapa? 10 kali 10, 100. Dipecahlah yang 100 jadi tenaga, yang 50 ngendon di dalam darah. Maka ketika diukur kadar glukosa atau gula darahnya di dalam darah, diperiksa seret di atas normal. Karena itu, jadi bukan karena banyak makan manis atau minum manis sehingga orang itu diabetes, bukan, tetapi karena adanya kerusakan di organ yang namanya pankreas yang memproduksi insulin yang dipakai untuk memecah glukosa. Gara-garanya kenapa sih namanya kok akhirnya dikaitkan dengan gula? Gara-gara glukosa itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gula. Karena gula maka mesti manis. Penyakitnya namanya kencing manis. Padahal kencingnya orang diabetes itu gak ada manis-manisnya. Kencingnya lu pesing. Apalagi terus ada mitos ketika orang diabetes tipis kencingnya dirubung semput ya. Tambah karu-karuan sudah. Sama dengan hipertensi. Darah tinggi itu pikirannya orang-orang, makanya jangan banyak-banyak asin nanti jadi hipertensi gitu. Padahal enggak, penyebab hipertensi itu bukan itu. Nanti dijelaskan. Nah ini ya, hipertensi itu naiknya tekanan darah lebih dari nilai normal. Nah normalnya itu ini.
Jadi 70 per 80 disebut pre-hipertensi, 130 per 90 disebut hipertensi grade 1, grade 2 dan seterusnya, ya. Jadi kan tidak usah nyatet, sudah nanti PPT-nya saya berikan. Gitu ya. Jadi makin tua kemungkinan menderita hipertensinya makin tinggi. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Nah, ini yang menjadi penyebab hipertensi itu. Pertama, volume darah yang terlalu besar. Kedua, pembuluh darah yang terlalu sempit. Ketiga, kurangnya kelenturan pembuluh darah. Pasti bingung dengan opo itu. Gampangannya gini. Volume darah yang terlalu besar itu biasanya terjadi pada orang-orang dengan gangguan ginjal. Apapun itu. Mau ginjalnya kena infeksi, ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, ginjalnya mengalami batu misalkan, itu nanti pada perjalanannya akan menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat. Kenapa? Ginjal itu ada berapa sih? 2. Paru-paru ada berapa? 2. Kalau jenengan nyebut paru-paru, nyebutnya apa? Paru-paru kan? 2 disebutkan. Kenapa? Karena paru kiri dan kanan itu berbeda. Besarnya berbeda, beratnya berbeda, maka disebut dua-duanya paru-paru. Kalau ginjal kiri dan kanan itu sama, maka nggak usah disebut dua-duanya, disebut salah satu saja. Ya, ginjal itu aja, jangan ginjal, karena sama bentuknya. Nah, gampangannya volume darah yang terlalu besar meningkat itu karena gangguan di ginjal. Analoginya seperti apa? Sederhananya gini. Ruangan Masjid Baitur Rahman ini isinya berapa? Misalkan isinya 300 orang, misalkan ya, isinya 300. Terus keluar dari pintu yang sama. Satu pintu itu lebarnya 2 meter. Normal tekanannya ketika 300 orang ini keluar secara perlahan-lahan di pintu yang sama itu. Normal. Pintunya besarnya normal, itu kuku tarum ya. Kuku tarum bisa buka tutup dengan baik, 300 orang keluar dari pintu yang sama, normal saja. Nah, tekanan itu menjadi tinggi ketika isinya harusnya 300, diisi orang 350, diisi orang 400, keluar di pintu yang sama, maka akan terjadi peningkatan tekanan. Dalam hal ini volume jantung yang berlebihan dan pembuluh darah yang lain banyak darahnya, maka kemudian tekanannya menjadi meningkat. Kedua, pembuluh darahnya terlalu sempit. Lebarnya mestinya pintunya 2 meter, tetapi karena kemudian tertutup, lebarnya enggak 2 meter, tinggal 1,5 meter. Orangnya 300 keluar di pintu yang mestinya 2 meter, tapi ini pintunya 1,5 meter saja, maka tekanan darahnya juga meningkat. Apa kondisi yang terjadi karena pembuluh darahnya terlalu sempit? Orang yang mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, maka nanti pembuluh darahnya ada plaknya, ada keraknya. Semula lebarnya 1 cm, nanti keraknya tambah tebel karena kolesterolnya dikonsumsi terus menerus, tambah tebel, nanti nutup. Misalkan 1 cm ketutup 4 mili, berarti kan aliran darahnya sudah nggak bisa lancar seperti biasanya, maka tekanan darahnya juga akan meningkat. Ya, itu tim medisnya sudah datang. Jadi nanti saya cukup yakin ini 320 jamaah ini nanti separuhnya hipertensi. Kenapa? Karena usianya kan di atas 50 ya. Kan beda sama saya masih 30-an kan saya. Kan beda ya. Nah, kelebihannya pembuluh darah yang terlalu sempit ini itu karena itu tadi, makanan yang tinggi kolesterol, makanan tinggi asam urat dan trigliserid dan seterusnya itu
sehingga pembuluh darahnya yang lebarnya 1 cm ibaratnya itu menjadi tinggal sisanya itu. Kalau keraknya 4 mili ya berarti tinggal 6 mili, maka tekanannya menjadi besar. Ketiga, berkurangnya kelenturan pembuluh darah. Bahkan tadi saya sebut kuku taruh itu kan bisa buka tutup dengan normal. Lah, kelenturan pembuluh darah itu ibaratnya pintunya itu tidak bisa buka normal kuku taruhnya itu. Pembuluh darah kita itu sama, elastis. Ketika kemudian elastisitasnya ini itu menghilang atau turun, maka kaku. Pembuluh darah yang kaku itu juga menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Sama dengan pintu itu. Ketika pintu itu kuku taruh buka tutupnya enak, bisa saja lewat biasa. Tapi ketika kemudian seret bukanya tidak bisa, maka juga menimbulkan tekanan darah yang tinggi itu. Ya, 3 itu yang menyebabkan hipertensi itu. Terus di mana garamnya itu? Nah, di mana garamnya? Penyebabnya 3 ini, mana yang menyebutkan karena makan garam yang banyak? Gak ada. Maka yang butuh dipahami, hipertensi atau darah tinggi itu ini penyebabnya. Lah nanti kita akan mengupas apa-apa saja yang menjadi bagian dari hipertensi ini. Penyebab hipertensi itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa. Di antara ini ya, di antara tiga ini, mana yang pasti terjadi pada orang dengan usia tua? Jangan tua lah, usia senior. Yang di usia senior pasti terjadi yang mana? Nomor 3. Nomor 2 tidak selalu terjadi. Kalau orangnya sehat, tidak makan kolesterol tinggi, tidak makan asam urat, tidak akan terjadi pembuluh darah yang menyempit itu. Tapi yang nomor 3 itu pasti terjadi. Kok bisa pasti terjadi? Iya, karena Allah sudah menentukan itu dan itu menjadi bagian dari sunnatullah itu. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifa'an ila haram. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti juga akan menciptakan obatnya kecuali tuan. Jadi di hadis yang Tirmidzi, kalau hadis yang Bukhari Muslim itu berhenti di situ, menciptakan penyakit dan juga obat. Tapi yang lebih lengkap hadisnya yang diriwayatkan Tirmidzi itu menyebut itu tadi, bahwa ada yang nggak bisa disembuhkan, yaitu apa? Tua. Tua itu dalam terminologi medis menjadi bagian dari penyakit. Maka dikelompokkan sendiri penyakit yang akibat usia tua itu apa namanya? Penyakit apa? Apa? Oh, itu jenis penyakitnya. Pengelompokannya penyakit apa namanya? Penyakit sama, itu jenisnya. Penyakitnya namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit karena menurunnya fungsi sel. Fungsi sel itu menurun karena apa? Karena usia. Maka sudah dinas oleh Allah, sudah merupakan sunnatullah, penyakit itu kalau urusannya sama usia pasti tidak bisa disembuhkan. Itu terminologinya manusia. Terminologinya ilmu kedokteran. Tapi nanti di belakang akan ada penjelasan. Maka Bapak yang dirahmati Allah, pokoknya kalau urusan sama tua itu mesti tidak bisa sembuh. Tadi disebut pikun, lupa karena pikun. Pikun itu sampai detik ini nggak ada obat untuk pikun yang kemudian bisa menyembuhkan pikun, itu nggak ada sampai detik ini. Kenapa? Dan saya yakin sampai kapan pun tidak akan ada. Kenapa? Karena sudah dinas oleh Allah. Penyakit yang urusannya sama usia itu nggak ada obatnya. Nggak usah ruwet-ruwet pikun. Jenengan aja, emak-emak ini, ibu-ibu ini pasti mengalami menopause. Ada yang bisa tidak mengalami menopause? Nggak ada. Ibu-ibu itu pasti menopause. Menopause itu karena usia.
Rata-rata orang Indonesia itu menopausnya 51 tahun. Wah, itu nanti bahasan tersendiri itu. Ada yang kecepatan umur 48 atau umur 38 sudah menopause, itu pasti ada gangguan di organ reproduksinya. Nggak tahu di ovariumnya yang memproduksi, nggak tahu di tempat lain, pokoknya di organ reproduksinya yang bermasalah. Nggak usah soro-soro lagi. Menopause kan masih soro ya, nggak usah soro-soro lagi. Rambut putih panjenengan itu nggak ada yang bisa nyegah. Kalau yang putih ya putih aja sudah. Nggak ada teknologi yang mampu membuat untuk yang putih itu kemudian menjadi hitam kembali kecuali disemir. Nggak ada yang mampu, karena memang nggak bisa. Maka tadi itu bisa dipastikan bahwa panjenengan yang usianya kemudian di atas 50 itu pasti tekanan darahnya lebih tinggi dibanding saat muda dulu. Pasti itu. Kenapa? Ya karena memang sudah sunatullah, sudah disampaikan oleh Allah melalui hadis qudsi tadi itu. Ya ini ya. Nah ini penyebab yang masih bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan. Keturunan. Kalau jenengan punya gen hipertensi, ya pasti jenengan hipertensi. Pasti. Cuman ada yang resesif, ada yang dominan. Dominan itu muncul sebagai penderita, resesif itu bawa gen saja. Jadi punya gen hipertensi, darah tinggi, tapi dia tidak menderita hipertensi. Ternyata gitu itu bisa timbul masalah. Saya pernah didatangi oleh pasang suami istri yang dua-duanya tidak hipertensi. Jadi dua-duanya tidak menderita darah tinggi. Tapi anaknya, beberapa anaknya menderita hipertensi. Loh kok iso? Bapak ibu gak darah tinggi, anaknya darah tinggi. Padahal darah tinggi itu penyakit yang diturunkan. Maka suaminya yang curiga sama istrinya. Lah terus iki anaknya sopo? Wong awake dhewe loro karone gak hipertensi. Kok iso anake awake dhewe hipertensi? Pasti kok nambah wong liya. Padahal sudah sama-sama sepuhnya. Sampai kemudian saya gambar. Gen itu tadi, kalau masih ingat pelajaran waktu PAUD dulu kan ada kromosom XXXY gitu ya. Itu sampai saya gambar, ini ketemu ini jadinya, ini ketemu jadinya. Jadi bisa dua orang yang tidak menderita hipertensi punya keturunan hipertensi itu bisa. Saya ini, kedua orang tua saya hipertensi, alhamdulillah saya enggak. Istri saya sama persis, kedua orangnya hipertensi, istri saya enggak hipertensi. Tapi anak saya sudah ada yang hipertensi. Anak kedua saya lahirnya tahun 2001, berapa ya? 23 sudah hipertensi. Padahal kami berdua nggak ada yang hipertensi. Jadi resesif, faktor keturunan tidak bisa diminta, tidak bisa dikendalikan. Wala fis sama'i wal asghara min dalil wal akbaru illa fi kitabil mubin. Di surat Yunus 61 bahwa seseorang itu hipertensi dilahirkan dari dua orang atau salah satu orang tuanya hipertensi, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak bisa milih. Sama jenis kelamin juga. Bapak-bapak itu lebih banyak yang menderita hipertensi dari ibu-ibu. Apa jenengan bisa milih? Aku lanang hipertensi terus saya tak jadi wedok. Kok gak aku wedok aja sih? Kok gak hipertensi? Tidak bisa diintervensi. Termasuk usia. Usia bagi ibu-ibu 45 tahun ke atas sudah mulai rentan tensinya meningkat. Yang bapak-bapak malah lebih muda, usia 30 sudah mulai tensinya meningkat. Ini yang tidak bisa dikendalikan, given pemberian dari Allah. Tapi ada yang bisa dikendalikan. Apa itu? Emosi, kegemukan, konsumsi garam itu bisa dikendalikan. Olahraga, dan merokok serta alkohol. Nah kita bahas satu-satu nanti. Bahaya hipertensi apa? Paling sering itu stroke, kemudian gagal jantung, serangan jantung, jantung koroner,
gagal ginjal, asma kalau mau ditambahkan di sini. Orang itu kalau ngantuk itu langsung mengi yang asma itu. Nah ini bahaya-bahaya hipertensi itu. Kenapa kok bisa stroke? Maka diterapkan nomor 1, karena banyak orang yang hipertensi, ngamukan terus kemudian stroke. Kenapa? Karena ketika orang itu marah, itu nanti ada hormon adrenalin yang diproduksi yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nanti dibahas lebih detail di belakang. Jadi ini yang bahaya hipertensi. Maka hipertensi harus dikendalikan. Nah ini pengobatannya hipertensi. Gak ada obatnya itu nomor 4. Jadi lakukan kontrol emosi dulu, beri asupan gizi yang baik, olahraga secukupnya sesuai dengan usia. Kalau 3 langkah besar ini sudah dilakukan, kok masih tekanan darahnya tinggi, baru minum obat. Dan saya cukup yakin panjenengan bisa menjalankan 3 hal besar ini. Maka harus kontrol emosi, konsumsi gizi itu terutama garam tadi itu. Baru kemudian aktivitas fisik. Kalau dengan hal itu tensinya masih di atas normal, baru minum obat. Jadi nomor 4 minum obat itu, bukan nomor 1. Nah sekarang kita bahas kontrol emosi. 1 yang bisa dilakukan untuk mengontrol emosi itu adalah harus sabar. Sabar itu susah atau mudah? Sabar itu susah atau mudah? Susah. Itu wambai kuwatan susah. Mudah diucapkan, sulit dijalankan. Padahal ada hadis sahih yang mengatakan ana inadun ini abdi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hamba-Mu. Jadi kalau jenengan ngomong sabar itu angel, dicatat sama malaikat, angel, dilaporkan ke Allah, ya Allah angel, ACC, Allah tanda tangan. Maka yang terjadi pada panjenengan, sabar itu angel. Maka poin pertamanya apa? Poin pertamanya mindsetkan dalam benak kita masing-masing bahwa sabar itu gampang dilakukan. Gak ngamuan itu gampang dilakukan. Itu dulu yang ada di benak itu. Baru nanti kemudian berbagai macam hal terkait dengan hal itu baru bisa kita lakukan. Jadi penting itu mindset. Betapa banyak orang-orang yang sesungguhnya kondisinya sama, satunya memindsetkan dirinya sehat, satunya memindsetkan sakit. Akhirnya yang sehat nyaman saja, satunya karena memindsetkan sakit, ya sakit beneran. Misalkan gini, ada orang sama, tensinya sama-sama 150/100 misalkan ya, sama, asam uratnya sama-sama 6,8, kadar kolesterolnya sama-sama 180, normal nggak 180 itu? Karena di bawah 200 masih dianggap normal, tapi kan tinggi itu. Satunya, kolesterol saya ini sudah mendekati ambang batas ini. Tensi saya sudah 150, asam urat saya sudah 6,8, mendekati tinggi. Maka terus kemudian di pikirannya, waduh kolesterolku dhuwur, asam uratku dhuwur. Maka apa yang kemudian muncul? Tangannya tahu-tahu kaku, digerak-gerakkan tidak bisa. Loh kan bikin 6,8, yang ini boleh kaku ini. Yang satunya enteng saja. Wah, lagi normal 6,8, tulisannya 7,2. Kolesterolnya 180, bawahnya 200. Yang satu aktivitasnya tetap biasa saja, kemudian justru itu yang malah membakar lemaknya. Yang satunya dooma nyepukru, itu lota, tensi kulo 150, boleh dianu bla 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 bla. Padahal permasalahan utamanya hanya pada mindset. Maka mindset kan sabar itu gampang. Saya beritahu panjenengan sebuah rahasia. Orang itu kalau rutin sholat subuh berjamaah di masjid, pasti jadi orang yang sabar.
Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ternyata dari berbagai macam hasil penelitian, orang-orang yang sholatnya rutin, sholat subuh rutin dan itu di masjid, itu akan jadi orang yang sabar. Loh, kalau ibu-ibu gimana sholat di masjidnya? Katanya hadis ada yang mengatakan sholatnya bagi wanita itu yang paling baik di dua rumah paling dalam, sehingga tidak dilihat siapapun untuk kemudian sholat di situ. Iya. Tapi ketika seorang wanita itu mampu menjaga untuk supaya tetap tidak menjadi perhatian ketika sholat di masjid, keutamaan umumnya itu adalah sholat di masjid. Maka ada syarat-syarat tertentu bagi seorang ibu-ibu, bagi seorang mama untuk bisa sholat ke masjid. Harus sholat di masjid dalam konteks untuk kesehatan, dalam konteks untuk berlipat gandakan pahalanya, sholat di masjid. Cuma memang khusus ada batasannya bagi ibu-ibu. Gak boleh ngejreng, gak boleh membuat orang lain itu ketika jenengan lewat terus noleh ini sopo gitu, gak boleh gitu. Entah itu parfumnya, entah itu model mukenanya dan seterusnya. Pokoknya yang biasa-biasa saja. Jadi harus sabar. Sabar itu rangkanya dengan ikhlas. Ikhlas itu meniatkan segala sesuatunya hanya untuk ridho Allah semata. Dan orang yang ikhlas itu gak gampang kecewa. Misal gini, ya misal saya saja juga ya. Saya tadi subuh itu kajian di Delta Tama, di Delta Sari sana itu. Sama sebesar ini masjidnya. Karena pada subuh yang hadir di kajian itu ketambahan yang mereka yang nggak sholat itu tapi kemudian datang itu penuh masjid penuh, kemudian nyampaikannya dan seterusnya ini materinya bukan materi ini gitu ya. Kemudian kalau saya merasa bahwa jamaah wakil gitu ya, menang gitu ya, terus kemudian kesini lu jamaah kok gak penuh, iki kok sakmene gitu misalkan. Kalau saya tidak lillahi ta'ala pasti gelap. Soro-soro acara di setting ini yang itu ala jamaah mek sakmene pasti gelap. Padahal gak harus seperti itu. Lebih bagus mana 300 orang jamaah yang berubah cuma 2 orang dengan materi itu, dibandingkan dengan yang hadir cuma 30 orang tapi 25-nya berubah dengan apa yang disampaikan. Jauh dalam konteks berpahalanya jauh lebih bagus yang 25 itu. Karena kan jadi jadiah kan, ketika ilmu itu dijalankan terus dan kemudian orang itu jadi sehat karena apa yang kemudian tersampaikan itu. Maka jangan berharap kepada manusia. Panjenengan aktif di ketakmiran masjid ini berkegiatan, loh kok ternyata sing teko mek sakmene, enggak usah kecewa. Jadi tugas kita sebagai takmir yang membuat makmur masjid ini gimana caranya. Kalau kemudian ternyata belum mencapai apa yang diinginkan, ya itu bagian dari proses itu. Nah ini ya, tidak bergantung pada makhluk, tidak membedakan amal besar kecil, banyak amal yang dirahasiakan ya. Nah, di belakang nanti juga banyak penjelasannya. Syukur, jadi sabar, ikhlas dan syukur. Bersyukur itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama dari hati, yang kedua diucapkan, yang ketiga tindakan. Dari hati itu ya sudah merasa bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Panjenengan bisa ngaji di sini, duduk dan seterusnya, walaupun ada banyak yang senden gitu ya. Nah, tegak gini ya. Itu kan memanfaatkan tembok. Kok eman gak dimanfaatkan temboknya itu, makanya disenden. Bukan tidak saya, insya Allah bukan tidak saya, tapi karena memanfaatkan tembok itu. Maka kemudian yang paling puncak adalah bersyukur itu dengan tindakan.
panjenengan mensyukuri nikmat Allah yang berupa tubuh yang sehat, maka berangkatlah ke kajian. Maka berbuat baiklah dengan apa yang ada di dalam tubuh kita itu. Itu bentuk bersyukur yang paling puncak. Dan janji Allah kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmatnya akan ditambah, kalau kufur diancam hati-hati, siksa ku amatlah pedih. Siksa amat pedih itu bagi Allah bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi tidak ketika nanti di akhirat. Bisa saja terjadi pada saat kita hidup. Kalau kita nggak bersyukur dicabut nikmatnya oleh Allah. Paru-paru itu bagus, aslinya bagus. Maka cara bersyukur kita adalah menjaga paru-paru itu supaya tetap baik. Panjenengan kalau diberi amanah kan dijaga loh. Misalkan apa, laptopnya masjid dengan pakai misalkan ya untuk laporan keuangan dan seterusnya misalkan, kan dijaga betul laptop itu bentuk bersyukur itu. Maka ketika paru-paru kita diberi baik oleh Allah, sebagai rasa syukurnya adalah menjaga paru-paru itu tetap baik. Maka dalam konteks medis dan teologis, orang yang merokok itu orang yang tidak bersyukur. Orang yang merokok itu orang yang kufur nikmat. Karena diamanai Allah paru-paru yang baik, ternyata dirusak dengan merokok itu. Alhamdulillah ini kan jamaah di Baitur Rahman ada yang merokok. Salah tak saya ngomong? Alhamdulillah gak ada yang merokok, salah tak? Lah iya, salah tak saya ngomong gak ada yang merokok itu sekarang? Gak ada yang merokok sekarang ini, alhamdulillah. Mulai mari kodok warningnya adalah orang yang merokok itu sesungguhnya orang yang kufur nikmat. Karena diamanai paru-paru yang baik, tapi ternyata terus dirusak dengan asap rokok yang dihisap itu. Orang merokok itu dikandani untuk supaya jangan merokok masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk kanan keluar telinga kiri itu masih lumayan lewat otak, ini enggak, keluar kanan juga. Jadi orang yang merokok itu dikandani model rokok gak iso, maka didoakan saja supaya dapat hidayah, sudah itu. Jadi omongan model rokok aja itu sulit bagi orang yang merokok, karena alasannya macam-macam. Kalau di Muhammadiyah misalkan ya, merokok itu diharamkan, haram merokok itu. Nanti kalau orang yang merokok alasannya macam-macam. Rokok itu bagi orang yang merokok itu sunnah. Lho kok iso? Aku kira gak ngerokok gak iso kerja. Nah kerja itu kan untuk menghidupi anak istrinya. Berarti kalau enggak merokok itu enggak kerja, maka kemudian anak istrinya gak bisa makan. Nah, maka rokok itu sunnah. Mesti alasannya wong merokok aja. Jadi dalam konteks medis teologi sebaiknya tidak merokok. Yang kedua, gizi. Gizi yang baik itu paling dominan apa? Garam tadi itu. Jadi orang kalau sudah diamanai ada resiko darah tinggi, maka harus dibatasi konsumsi garamnya. Kenapa kok hanya garam saja? Karena garam itu unsur kimianya apa garam itu? Na sama Cl. Na itu nama lainnya juga sodium. NaCl, natrium klorida itu garam. Kenapa kok tidak boleh banyak konsumsi garam? Karena di tubuh kita itu ada yang namanya natrium atau sodium pump, pompa untuk natrium. Lah wong biasa saja pompa itu bekerja dengan sangat keras, apalagi kalau sudah hipertensi. Hipertensi itu maka pompanya itu sangat keras kerjanya. Lah sudah gitu ditambahi makanan dari luar berupa NaCl itu garam itu tambah berat. Itu alasan kenapa kok orang hipertensi itu tidak boleh konsumsi garam. Karena garam itu unsurnya NaCl, Na natrium itu sama dengan sodium. Itu akan memperberat
sodium pump atau natrium pump itu, maka orang kalau hipertensi terus kemudian mengkonsumsi garam, semakin hipertensi dia. Tapi bukan berarti hipertensi itu disebabkan oleh garam. Bisa dibedakan ya. Jadi bukan gara-gara itu. Kalau jenengan jantungnya baik saja, ginjalnya baik, dari keturunan-keturunan yang baik, artinya tidak hipertensi, makan garam satu ku yang tidak hipertensi jenengan. Tapi makan garam satu ku itu berlebihan, tetap tidak boleh, karena dasarnya tidak boleh berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan, karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Maka untuk menghindari yang resiko, karena sudah ada resiko hipertensi, kurangi atau bahkan tidak ada garam sama sekali. Di keluarga kami dulu masakannya mesti 2 jenis. Untuk ayah ibu Allah yarham itu nanti tidak ada rasanya karena tidak ada garamnya. Yang satu untuk anak-anaknya itu baru ada rasanya karena ada garamnya. Jadi konsekuensi logis itu. Masaknya harus berdua ini. Jangan tambahkan garam di meja. Maka mau tidak mau, untuk optimalnya menjaga tekanan darah itu hindari garam itu. Tapi sekali lagi, garam bukan menjadi penyebab hipertensi. Ya, itu yang harus dipahami. Kemudian selain mengurangi garam, tadi itu aktivitas fisik, olahraga. Nah, olahraga seusia panjenengan itu 30 menit sehari selama selama 3 hari saja cukup. Jadi dalam 1 pekan itu 3 hari panjenengan harus olahraga selama 30 menit. Nah, dengan cara apa? Bersyukur kalau rumah panjenengan jauh dari masjid. Maka jalan ke masjid itu sudah cukup merupakan bagian dari olahraga itu. Usia-usia sejenengan tidak usah futsal 2 kali 30 menit, tidak usah. Nanti serangan jantung kawan. Jadi cukup dengan olahraga. Pokoknya rutin 1 pekan itu 30 menit selama 3 hari minimal. Kalau jenengan bisa rutin selama 1 pekan itu olahraga tiap hari 30 menit, jauh itu lebih bagus. Intensitasnya sedang. Sedang itu gimana? Kalau ringan itu gini, ketika setelah melakukan aktivitas olahraga ringan, nafas jenengan nambahnya sedikit. Itu ringan, itu olahraga, memang olahraga. Terus kalau sedang itu yang agak lebih tinggi, itu sedang. Jenengan nggak boleh olahraga yang sampai setelah olahraga, nggak boleh. Saya punggus-punggus itu nggak boleh jenengan. Olahraga loh ya, jangan mikir yang macam-macam lah ya. Mungkus-mungkus gitu itu. Ini olahraga yang jalan, lari itu ya. Itu nggak boleh. Maka olahraga terbaik buat kita semua itu adalah berenang. Berenang itu olahraga yang paling baik dari sisi apapun. Jadi nafasnya bagus, pergerakannya bagus. Kemudian nggak masuk ini, hindari olahraga mengangkat beban, ya. Nggak usah jenengan nge-gym ngangkat barbel itu nggak usah. Wis cukup dengan berenang. Maka Rasulullah itu mengajarkan berenang, naik kuda dan panahan. Itu masing-masing dari olahraga itu ada filosofinya itu. Mana misalkan ini ada panahnya. Mana itu melatih konsentrasi yang luar biasa untuk memanah itu. Apalagi gerakannya ya. Gerakannya itu luar biasa kan. Cara megangnya gitu ya. Di rumah ada alat panah gitu itu ada. Cuman karena rumahnya nggak terlalu besar, jadi jaraknya mentok paling 10 meter, nggak terlalu jauh ya. Itu ya. Jadi olahraga itu supaya tensi kita itu tetap terjaga. Berikutnya ini menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari hasilnya itu. Ibaratnya tinggi badan jaringan 160, maka berat badan idealnya 160 dikurangi 100
dikurangi 6, 10% dari 60. Maka berat badan ideal untuk tinggi badan 160 adalah 54 kg. Berat badan normalnya, itu idealnya, normalnya tambah 10% kurangi 10%. Jadi berat badan normal untuk orang dengan tinggi 160 adalah antara 50 sampai 60 kilo. Dengan catatan untuk bapak-bapak lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 90 cm, untuk ibu-ibu tidak boleh lebih dari 80 cm. Nanti pulang di rumah diukur pakai meterin. Kalau waktu ukur jangan tahan nafas. Kalau ukur tahan nafas gini, alhamdulillah 78. Begitu di los 92. Nice. Ini yang harus dijaga dulu. Olahraganya, makanannya, emosinya, jaga berat badannya. Maka ketika itu semua kita lakukan, banyak orang-orang yang kemudian bisa lepas dari obat-obat hipertensi itu. Hipertensi, darah tinggi sama ngamuan itu duluan mana? Duluan mana? Ngamuan. Makanya orang ngamuan itu diarani hipertensi kan? Oh, darah tinggi, ini ngamuan. Padahal tidak pernah nensi dengan, nggak pernah nensi orangnya, tapi sekarang itu darah tinggi. Dalam tataran medis, antara darah tinggi dan ngamuan itu duluan darah tinggi. Karena ketika tekanan darah itu tinggi diteruskan ke otak kan, maka di otak itu pusingnya orang darah tinggi itu ritmik sesuai dengan pergerakan jantung. Jadi orang hipertensi itu kalau pusing itu ritmik, nyut 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 gitu, ritmik sesuai dengan pompaan jantung. Apalagi itu tadi tanggal 23, 24 itu tua banget, ritmiknya tambah cepat, pusingnya tambah nemen gitu. Karena kondisi seperti itulah yang membuat tidak nyaman. Karena pusing buat tidak nyaman, maka potensi marahnya menjadi tinggi. Jadi kalau dalam tataran medis itu hipertensi bisa menyebabkan marah. Walaupun pada beberapa orang marah itu karakter. Jadi ngamuan itu karakter. Maka harus dipahami betul bagaimana cara melembutkan hatinya supaya nggak keras, gampang ngamuk itu ada tips and triknya, ya. Jadi jaga berat badannya itu. Ketika tadi itu kontrol emosi sudah dilakukan, aktivitas fisiknya, senam, olahraga sudah dilakukan, pembatasan makanan garamnya sudah dilakukan, terus kemudian berat badan idealnya sudah dilakukan, tapi kok kemudian masih tinggi tekanan darahnya, maka itu baru minum obat. Jadi jangan dibalik obat dulu. Kapan minum obat? Ketika usia panjenengan lebih dari 60 tahun, tensinya kok 150/90, baru minum obat. Kalau usia jenengan 63, tensinya 140/90, minum obat enggak? Enggak. Karena jangan menggunakan acuan yang 120/80. Karena itu untuk tanda kutip batasan yang untuk usia-usia muda. Ketika usianya sudah bertambah, tadi kan elastisitas pembuluh darahnya sudah berkurang, maka pasti tekanan darahnya akan meningkat. Maka orang-orang yang usianya 60 ke atas, tensinya itu masih dianggap normal ketika tensinya di bawah 150/90. Jadi kan 140/90 itu bukan hipertensi, jadi kan normal. Maka tidak usah punya pikiran, waduh aku butuh ngombe obat, bedino harus ini minum amlodipin. Siapa yang minum amlodipin rutin? Kakinya lah bengkak nanti dia. Kalau wis adaptasi nanti. Atau sama bengkak dan overweightnya sama, jadi tidak kelihatan bengkaknya.
Jadi efeknya amlodipin itu kakinya bengkak. Jadi nanti kalau orang kurus gitu kelihatan betul kakinya kalau rutin minum amlodipin itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika usia-usia seperti ini, kok tekanan darahnya lebih tinggi dari apa yang tertera ini, baru minum obat. Jadi bukan 140, 90 itu, ini darah tinggi ini, usianya pada 63. Tidak perlu minum obat. Jadi kalau usianya seperti itu terus kemudian seperti batasan ini ya, apakah yang benar bisa disembuhkan? Tidak, itu dalam tataran medisnya ini. Nah ini, itu versinya manusia. Memang termasuk tidak bisa disembuhkan karena tadi itu sebagian besar hipertensi yang dikarenakan usia tadi itu kan udah karena usia tua. Nah tadi kan sudah dikatakan kalau urusannya sama usia tua itu nggak bisa disembuhkan. Iya, itu terminologi medis, itu kata ilmu kedokteran. Tapi di Al-Quran disebutkan ada zat yang mampu menyembuhkan itu semua. Di Asy-Syu'ara ayat 80 itu, wa idza maridtu fa huwa yasmin. Dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Maka Allah punya hak prerogatif untuk kemudian menyembuhkan orang yang hipertensi yang katanya tidak bisa disembuhkan itu. Gimana caranya? Caranya sesuai dengan yang tadi dilakukan dan kemudian disebutkan di surat An-Najm ayat 39. Wa alaisa lil insani illa masya, bahwa seseorang itu akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka kalau panjenengan mengakses semua tadi itu, Allah akan melihat, oh ini ikhtiarnya bagus, dijalankan, sholat subuh di masjid terus, maka kemudian jalan dan seterusnya, maka teramat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit itu. Maka wa idza maridtu fa huwa yasfin, itu jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Mudah bagi Allah nyelupin hipertensi, secara genetiknya disuntik sama Allah, hilang sudah hipertensinya itu. Nah, cara yang paling puncak untuk kemudian menghilangkan hipertensi itu adalah dengan menjadi orang yang muttaqin. Karena apa? Karena janji Allah jelas. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, bertakwalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa yang boleh diperoleh? Ketika seseorang itu bertakwa, maka Allah akan memberi solusi. Allah akan memberi jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi. Masalahnya apa? Masalahnya hipertensi. Masalahnya apa? Diabetes. Masalahnya apa? Stroke. Masalahnya apa? Asma. Kalau jadi orang-orang yang bertakwa, janji Allah jelas. Semua itu akan Allah sembuhkan. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa rezekinya? Disehatkan dan kemudian tetap diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati dengan penyakit apapun yang Allah amanahkan kepada panjenengan. Kita punya backingan pusatnya pusat. Terus gak sekedar backingan pusat, backingan pusatnya pusat. Karena backingannya langsung Allah. Allah berjanji dengan ayat ini, kalau bertakwa semuanya akan Allah selesaikan. Dalam konteks medis, penyakit-penyakit yang katanya tidak bisa disembuhkan itu bagi Allah sangat mudah untuk disembuhkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain ikhtiar-ikhtiar tadi itu, jadilah orang-orang yang bertakwa. Apa sih cirinya orang yang bertakwa itu? Bantu kan? Krono cikrak? Enggak juga. Sederhananya orang bertakwa itu yang jenengan sampaikan tadi, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Indikatornya apa?
Indikatornya disebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu di surat Ali Imran 134 itu. Apa itu? Satu, alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kadhiminal khair wal 'afina 'anil nas. Ada 3 cirinya. Apa itu? Menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya gak medit, bakhil, bin pelit, loman. Orang-orang bertakwa itu wis ndak usah ngomong model macam-macam, lek dijalui apa-apa welit iku wis gugur satu ciri orang bertakwanya. Bahwa cirinya orang bertakwa itu dermawan. Kedua, cirinya orang bertakwa itu tadi, maka orang bertakwa itu pasti tidak hipertensi. Kenapa? Karena ciri yang kedua itu mampu menahan amarah. Suatu saat ada utusan dari Bani Nadir yang menghadap ke Rasulullah. Ya Rasul, apa langkah, apa amalan yang bisa membawa kami ke surga? Apa kata Rasulullah? Ojo ngamukan. Terus apa lagi? Ojo ngamukan. Apa lagi? Ojo ngamukan. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. La tardha balakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Kenapa kok 3 kali? Karena memang itu menjadi bagian penting. Jadi ada penekanan. Maka jangan gampang marah itu. Maka orang yang ngamukan itu orang yang bertakwa. Lah cirinya orang yang bertakwa itu gak ngamukan. Berarti kalau ada orang ngamukan itu belum disebut bertakwa. Masih sobo masjid. Karena sesungguhnya orang yang sobonya masjid, rutin sholat di masjid, pasti jadi orang yang sabar. Pasti jadi orang yang mampu menahan amarah. Lalu tiap sholat dilatih sabar. Siapa ada yang berani imamnya belum assalamualaikum dengan duluan assalamualaikum? Gak ada yang berani. Itu tiap hari latihan kesabaran. Walaupun kita tidak merasakan itu, tetapi jelas tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Itu korelasi yang erat kaitannya antara orang yang sabar dengan orang yang sholat. Ternyata dalam tataran medis teologis, orang yang sholatnya benar pasti jadi orang yang sabar. Apalagi tadi sholat subuh berjamaah itu. Maka ada kalau orang yang sholat kok jengamuan, walaupun rutin sholat di masjid kok jengamuan, sholatnya ada yang salah. Karena kalau aplikasi dari sholat yang benar itu pasti jadi orang yang sabar. Jadi kalau ngomong jengamuan masih sobo masjid, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Salahnya dalam konteks apa? Bisa jadi konteksnya tadi tanda kutip ada riyaknya. Mau ketua takmir, mau jamaah yang masjid, mau sawangan nih, nah gara-gara ketua takmir, lambat lah nggak gitu lah, lambat mesti sholat di sini kan, bukan karena ketua takmir. Itu contoh sholat nggak benar itu. Terus kemudian sudah dengar adzan, terus adzan thread, WA, naik chatting, delok TikTok aja, padahal sudah dengar adzan, Allah wis engko ae lah ngenteni komat. Begitu komat tidak nututi, akhirnya jadi masbuk. Istiqomah dengan kemasbukannya. Itu contoh sholat yang kemudian tidak pas, tidak teraplikasi dalam kehidupannya. Padahal sesungguhnya itu tadi, ketika seseorang itu sholat dengan baik, dengan benar, itu pasti jadi orang yang sabar. Jadi kan kalau sholat melek apa melek? Ada orang yang sholat supaya khusyuk terus merem. Ada supaya khusyuk maka merem gini sholatnya. Wah, situ kayak khusyuk om. Padahal Rasulullah itu sholatnya tidak pernah merem. Rasulullah itu sholatnya pasti melek. Maka bisa dikatakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul ketika orang itu sholatnya merem. Walaupun fikih meremnya itu ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan sholat merem itu haram,
ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh dengan berbagai tinjauannya. Tetapi yang jelas Rasulullah itu kalau sholat mesti melek, tidak pernah. Nanti kalau ditinjau lagi, kenapa Pak Rasulullah melek itu ada tinjauannya lagi, kaitannya dengan mata. Memang mata yang sehat itu olahraganya melalui sholat itu. Jadi tinjauannya banyak. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti menyehatkan. Pasti sudah. Maka ada ilmu kedokteran Islam itu karena itu memadukan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Ini sebagian kecil saja. Jantung itu disebutkan di Al-Quran. Jantung itu jumlahnya memang satu. Paru-paru disebutkan dua. Jadi itu sudah disebutkan. Maka jantung itu ya sampai kapanpun jumlahnya satu. Jadi yang dirahmati Allah, nggak usah khawatir dengan siapapun yang diamanai Allah hipertensi itu, yang selama ini minum obat rutin, maka coba aplikasikan apa yang kami sampaikan ini untuk kita bisa jalankan bareng-bareng. Nanti lambat laun, jadi butuh keistiqomahan. Maka lambat laun nanti hipertensi kita akan dinormalkan oleh Allah dan kita tidak perlu minum obat rutin setiap hari. Walaupun saya direkturnya rumah sakit, tidak pengen jenengan itu ke rumah sakit terus. Walaupun saya ini tiap hari ke rumah sakit, jenengan tidak usah tiap hari ke rumah sakit. Kalau memang tugas itu rumah sakit, ya, tiap hari ke rumah sakit. Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ubah mindset kalau sabar itu sulit. Tanamkan bahwa sabar itu sangat bisa kita lakukan. Tanamkan di mindset kita bahwa kita ini sehat, bahwa kita ini tidak punya kelainan apapun. Karena dengan itu maka yang muncul adalah sisi positif terus di dalam diri kita. Rubah mindset yang harus minum obat dulu dengan melakukan langkah-langkah ini dulu. Kalau nggak bisa baru butuh bantuan obat. Maka Bapak yang dirahmati Allah, dengan semua apa yang kita lakukan, insya Allah kita nanti pada perjalanannya akan putus obat. Jadi kan jangan buangga kalau minum obat. Atau jangan ini yang paling sering yang bangga itu gini, tensiku lu 200/100 tapi aku gak popo, kayak gitu. Ada nggak yang gitu? Tensiku lu 200/100 aku nyantai aja. Iya, itu nanti tahu-tahu kena serangan jantung itu nanti. Tahu-tahu stroke, pecah pembuluh darahnya. Maka jangan dipakai bangga-banggaan tensi 200/100 itu. Tetap harus menjalankan ini semua supaya itu nanti dengan tensi seberapapun itu antara butuh obat atau tidak sesuai dengan batasan tadi itu. Jadi pakai herbal silakan. Herbal itu menjadi bagian dari obat. Nah, maka jauh lebih baik untuk kemudian tidak mengkonsumsi apapun, tetapi konsumsi makanan-makanan itu. Oh ini yang sering di masyarakat, saya ingin meluruskan. Sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih, tidak kerasa. Jenengan yang tidak kerasa, saya yang kerasa ya. Yang ingin diluruskan adalah siapapun pelaku atau penggiat, misalkan herbal, batu sauda dan seterusnya itu, jangan dibentur-benturkan dengan medis, jangan dibentur-benturkan dengan kesehatan. Para penggiat herbal itu pasti akan ngomong, obat itu mengandung bahan kimia, herbal lo nggak mengandung bahan kimia, selalu gitu kan? Salah itu. Ayo jangan sebut herbal apa sudah. Teh itu herbal nggak? Mengandung apa teh itu? Tein. Tein itu bahan kimia. Kopi itu herbal nggak? Mengandung apa? Kafein. Kafein itu kimia kan?
kimia. Habatus sauda mengandung zinc. Zinc itu herbal bukan? Bahan kimia bukan? Bahan kimia. Jadi jangan dibenturkan. Sama-sama mengandung bahan kimia, cuman yang herbal itu bahan kimianya alami, yang obat-obatan bahan kimianya sintetis buatan. Jangan dibentur-benturkan. Salah satu plus minusnya tadi itu. Plusnya obat-obatan farmasi yang mengandung bahan kimia itu apa? Dan butuh besar. Kecil aja kalau misalkan mengandung zinc, kecil tik sudah zincnya tinggi bisa. Kalau minum habatus sauda, zincnya kecil. Kalau pengen misalkan zincnya targetnya 100 zinc gitu ya, 100 mg misalkan. Kalau obat sak cuil gini sudah 100 mg. Tapi kalau minum habatus sauda 100 mg zinc itu bisa menghabiskan 1 botol itu, baru mengandung 100 mg zinc. Plus minus. Maka semua herbal itu mengandung bahan kimia. Apakah semua herbal itu bagus? Semua herbal pasti baik? Enggak juga. Ganja itu herbal bukan? Ganja herbal. Baik enggak ganja? Kokain itu herbal enggak? Herbal. Baik enggak kokain? Enggak. Maka enggak semua herbal itu baik, enggak semua obat itu jelek. Ketika semuanya ditempatkan pada porsinya masing-masing, semua punya manfaat, semua punya nilai, enggak usah dibentur-benturkan. Enggak usah sing herbal itu nyalah-nyalah obat, enggak usah yang obat itu nyalah-nyalakan herbal. Karena dua-duanya merupakan bagian dari ikhtiar seseorang untuk memperoleh kesembuhan dari Allah. Biarlah Allah yang menilai, gak usah sama-sama sok-sokannya. Nanti timbul sombong, timbul riak. Pemakai herbal ngomong, saya ini menjalankan timbun nabawi, saya tidak pernah menggunakan obat-obatan. Maka yang herbal itulah yang paling baik. Khawatirnya jadi riak, khawatirnya jadi sombong. Padahal ayat kulul jannah kamangkan fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, walau sebesar biji zarah sekalipun. Sombong gara-gara hebat juga mlebu surga. Sombong gara-gara ibadahi koyok-koyok hebat juga mlebu surga. Makanya hindari betul sifat-sifat riak, sombong, pamer dan seterusnya itu. Kita ini makhluk yang sangat lemah di mata Allah. Kita tidak punya apa-apa, ya. Jadi itu ya. Maka jika di amanah yang lebih berkaji, kontrol emosi, kurangi garam, jaga aktivitas fisik. Insya Allah tidak perlu minum obat seumur hidup, ya. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh 1 jam lebih betulan ya. Apa ini ada yang mau tanya? Boleh nggak? Boleh ya? 1 aja ya. Saya sudah mulai subuh tidak pulang ini. Sebelum subuh saya sudah keluar rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya, kalau mengkonsumsi jahe, suaranya nggak usah mendayu-dayu gitu, biasa aja. Mengkonsumsi jahe, kunir, ya, itu gimana? Jahe, kunir, wedang ungu, apalagi itu macam-macam itu baik-baik saja. Itu baik-baik saja untuk jaga maintenance kondisi tubuh seseorang. Tapi jangan dipahami bahwa jahe itu nanti mampu menyembuhkan penyakit secara langsung. Tidak bisa. Kenapa? Karena kadar zat aktifnya itu kecil.
Misalkan jahe mengandung zinc misalkan ya. Zinc itu bagus untuk daya tahan tubuh. Ketika kemudian sakit terus kadung lempruk, sakit kena infeksi, kemudian makan atau minum jahe berharap kemudian infeksinya langsung sembuh, nggak bisa. Jadi herbal itu jauh lebih cocok untuk menjaga stamina tubuh supaya tetap bagus, supaya tidak gampang sakit. Tapi jangan dipahami terus kemudian jahe itu menyembuhkan penyakit. Enggak. Jadi kalau infeksi misalkan atau spray dan seterusnya itu ya, habatus sauda itu mengandung zat-zat yang mampu sebagai antibakteri. Iya. Jadi mengandung antibakteri, mengandung triptofan, mengandung banyak ya, lisozim itu untuk antibakteri. Iya. Tapi bayangkan kalau kemudian jenengan harus minum habatus sauda untuk membunuh kuman yang butuh 500 mg zat aktif misalkan. Amoksisilin misalkan ya, butuh 500 mg. Lah itu berapa banyak habatus sauda yang harus diminum? Itu plus minusnya. Maka kalau mau mensinergikan itu, herbal itu sangat baik untuk menjaga stamina supaya tidak gampang sakit. Tetapi ketika qadarullah kondisinya sakit, ya sudah, minumlah obat supaya prosesnya itu jauh lebih cepat dalam konteks untuk penyakit-penyakit infeksi. Jadi tempatkan itu sesuai gitu loh, jangan jika tukaran lah. Sing herbal ngomong obat itu jelek bahan kimia, padahal herbal itu ya mengandung bahan kimia. Yang obat-obatan herbal itu gak akan bisa menyembuhkan, iya, tapi untuk maintenance bagus. Maka bersinergilah untuk semua itu supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sama-sama optimal. Itu, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kajian-kajian ini harus selalu bisa meningkatkan keimanan, keislaman, ketakwaan kita, sehingga tiap menghadiri kajian keimanan kita bertambah, ilmu kita bertambah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat di antara orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, ya, Bapak yang dirahmati Allah, di depan sisi selatan masjid ada pengobatan massal, pengobatan gratis. Kalau panjenengan sehat, ya pasti tidak pengen sakit gitu. Ada juga pemeriksaan laboratorium murah yang disiapkan oleh rumah sakit bersama dengan takmir masjid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu ada lasismu juga itu. Baik dia bukan. Ya, moga-moga banyak yang bersedekah. Oh. Iya. Harus dianukan gitu. Iya. Sami-sami kalau ngapunten. Nggih, materinya ya. Karena sebagian yang kena panitia. Bagaimana Pak? Sudah ya. Mantap sekali materinya. Alhamdulillah. Pokoknya manfaat. Dalam tanggung penjenengan dalam F4. Apa? Dalam F4. Oh, Dari Nadi. oh. M4. Oh, iya, rumah saya di sana di Bogor.
sama tadi. Siapa udah pergi? Makan ini lah. Lah ya makan ya.